Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Pengukuran Alat Ukur Listrik. Pada kali ini kita akan bahas masih materi pengukuran yaitu angka penting. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke istilah dalam pengukuran. Nah, yang pertama adalah ketelitian. Yang dimaksud dengan ketelitian atau akurasi adalah tingkat kesesuaian atau dekatnya suatu hasil pengukuran terhadap harga yang sebenarnya. Nah, contohnya, alat ukur mistar itu memiliki skala terkecil 1 mm. Nah, untuk jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm dan 0,05 mm. Nah, maka dengan menggunakan jangka sorong akan menghasilkan hasil yang lebih akurat dibanding menggunakan mistar karena skalanya itu lebih kecil. Jadi perbandingan antara hasil pengukuran dengan harga yang sebenarnya itu kecil. Jadi ketelitiannya juga semakin baik atau semakin teliti jika menggunakan jangka sorong dibanding menggunakan mistar. Nah, selanjutnya kecermatan atau resolution. Nah, kecermatan adalah perubahan terkecil dari nilai yang diukur kepada mana instrumen akan memberikan respon atau tanggapan. Nah, contohnya, suatu timbangan pada jarum penunjuk yang menunjukkan perubahan 0,1 gram. Yang terkecil dapat dilihat. Jadi misalkan satu garis itu 0,1 nilainya. Nah, maka dikatakan bahwa resolusi dari timbangan adalah 0,1 gram. Harga resolusi sering dinyatakan pula dalam persen skala penuh. Nah, selanjutnya kepekaan atau sensitivity. Ini adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan masukan atau variabel yang diukur. Kepekaan alat ukur itu ditentukan terutama oleh bagian pengubah sesuai dengan prinsip kerja yang diterapkan pada alat ukur tersebut. Nah, dalam hal ini, kepekaan alat ukur adalah kemampuan alat ukur untuk menerima, mengubah, dan meneruskan isyarat sensor dari sensor menuju ke bagian penunjuk, pencatat, atau pengolah data pengukuran. Jadi di sini maksudnya dari fisik dari alat ukur tersebut. Jadi sensitivitasnya itu bergantung dari fisiknya alat ukur. Nah, selanjutnya keterbacaan. Keterbacaan dalam metrologi secara khusus itu lebih dikaitkan pada bagian penunjuk dengan skala. Nah, bagi alat ukur pada bagian penunjuk dengan skala, keterbacaannya dirancang memperhatikan pitch, kepekaan, dan kecermatan. Nah, pitch atau jarak fisik antara garis-garis skala yang dibuat tak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, jadi 1-2 mm. Itu akan memudahkan pengamatan. Nah, dengan membuat garis-garis skala yang tipis serta jarum penunjuk yang tipis dapat menaikkan keterbacaan dalam arti menghindarkan terjadinya keraguan dalam pembacaan. Jadi contoh, misalkan dalam alat ukur ada garis-garisnya, itu semakin keterbacaannya itu kan kalau misalkan menggunakan jarum, semakin tipis jarumnya kan otomatis semakin tepat pembacaannya. Jadi menuju ke angka misalkan angka 2, tepat di angka 2-nya ditunjukkan jarumnya. Nah, selanjutnya histeresis. Ini adalah perbedaan atau penyimpangan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran secara berkesinambungan dari dua arah yang berlawanan, mulai dari arah 0 hingga skala maksimumnya, kemudian diulangi dari skala maksimum sampai skala 0. Nah, histeresis ini muncul karena adanya gesekan pada bagian pengubah alat ukur. Jadi ini kembali lagi ke fisik dari alat ukurnya. Selanjutnya kesalahan atau error. Nah, di sini adalah penyimpangan variabel yang diukur dari harga atau nilai yang sebenarnya. Error dalam pengukuran dapat diartikan sebagai beda aljabar antara nilai ukuran yang terbaca dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Nah, selanjutnya validity, yaitu suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukannya pengukuran tersebut. Selanjutnya reliabilitas,
itu adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Nah, bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur segala gejala yang sama dan hasil pengukuran diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliable. Jadi dalam artian, kalau misalkan kalau kita pakai secara berulang, hasilnya tetap sama, artinya dia reliabilitasnya bagus. Nah, dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Nah, reliabilitas atau keandalan adalah konsisten dari rangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Next, kecepatan atau respon. Nah, kecepatan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan kuantitas yang diukur. Kecermatan adalah tingkat yang memberikan gambar apakah alat ukur menunjukkan perubahan yang diukur tanpa kesalahan dinamis. Nah, itu dia istilah dalam pengukuran. Kita masuk ke angka penting. Nah, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran termasuk angka yang ditaksir atau diragukan. Nah, ketika kita mengukur suatu benda, maka akan dapat dihasilkan hasil pengukuran yang umumnya terdiri dari beberapa angka. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan timbangan, pasti akan muncul angka itu adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari mengukur suatu berat atau tinggi suatu benda. Jadi kita pada saat kita melakukan suatu pengukuran akan muncul beberapa angka. Nah, angka yang ditunjukkan oleh alat ukur dan dapat langsung kita baca nilainya itu disebut dengan angka pasti. Nah, sedangkan angka yang tidak ditunjukkan oleh alat ukur dan tidak ada padanya, tapi diwakilinya dan keberadaannya dapat ditaksir itu disebut angka taksiran. Nah, gabungan dari kedua jenis angka ini adalah disebut angka penting. Jadi, gabungan dari angka pasti yang langsung dilihat pada saat kita mengukur dan angka taksiran adalah angka penting. Itulah yang disebut dengan angka penting. Nah, selanjutnya aturan angka penting. Di sini angka penting memiliki beberapa aturan. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Nah, contohnya 532,46. Jadi di sini ada 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Next, 128769 itu ada 6 angka penting. Jadi semua yang bukan angka 0 adalah angka penting. Poin kedua, angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 6002 ada 4 angka penting. Jadi yang dimaksud sini angka 0 yang berada di antara 6 dan 2 itu termasuk angka penting. Selanjutnya, 50,0004. Di sini ada 6 angka penting karena 4 nolnya ini di antara 5 dan 4. Next, poin ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0 yang didahului tanda koma adalah angka penting. Nah, jadi angka 0 yang di belakang angka bukan 0 didahului tanda koma. Ini tanda komanya. Jadi 0 ini termasuk angka penting. Jadi ini terdiri dari 6 angka penting. 54,2400 itu ada 6 angka penting. Nah, selanjutnya. Nah, 0,360. Di sini hanya ada 3 angka penting. Angka 3, 6, dan 0. Yaitu angka 0 yang di belakang angka bukan 0 didahului tanda koma adalah angka penting. Jadi 0 di sini termasuk angka penting. Poin keempat, angka 0 pada bilangan desimal yang besarnya di antara 0 dan 1 sebelum dan sesudah tanda koma bukanlah tanda penting. Nah, jadi seperti ini. Jadi 0 ini kan sebelum dan setelah tanda koma bukan angka penting. Jadi dari nilai ini adalah
hanya ada 3 angka penting, yaitu 2, 5, dan 0. Nah, jadi ini termasuk pada poin ketiga tadi. Jadi di belakang angka bukan 0, tapi didahului dengan tanda koma. Nah, tapi kalau dia di sebelum dan setelah angka 0 bukan angka penting. Jadi dari nilai ini hanya ada 3 angka penting, 2, 5, dan 0. Nah, ini ada penjelasannya. Angka 0 sebelah kiri, tanda koma bukanlah angka penting. Nah, angka 0 di sebelah kanan, tanda koma di antara tanda koma dan 2 bukanlah angka penting. Nah, tetapi angka 0 sesudah angka 5 adalah angka penting. Poin kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang diberi tanda khusus bukanlah angka penting. Nah, kalau ini 5600 0 itu 5 angka penting. Nah, ini dia. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang diberi tanda khusus bukanlah angka penting. Jadi kalau di seperti ini ada 3 angka penting. 1, 2, 3. Jadi angka 0 yang berada setelah garis bawah ini itu tidak termasuk angka penting. Nah, angka 0 sebelah kanan angka 0 yang bergaris bawah bukanlah angka penting. Nah, selanjutnya 5, 6 di garis bawah hanya ada 2 angka penting. Jadi seluruh angka nol bukanlah angka penting. Jadi karena dia setelah ada 6 tanda 6 di garis bawah, jadi setelahnya itu bukan angka penting. Jadi hanya ada 2 angka penting. Poin ke-6, notasi eksponen. Nah, contoh 3,26 kali 10 pangkat 5. Di sini hanya ada 3 angka penting. Kenapa? Karena 10 pangkat 5 itu disebut dengan orde dan bukan angka penting. Contoh selanjutnya, 5 dikali 10 pangkat 9. Ini hanya ada 1 angka penting karena 10 pangkat 9 disebut orde, bukan angka penting. Begitupun juga dengan 6,8400 kali 10 pangkat 6. Ini hanya ada 5 angka penting karena 10 pangkat 6 ini adalah orde, bukan angka penting. Nah, itu adalah ketetapan dari angka penting. Nah, demikian penjelasan untuk pengukuran khususnya angka penting hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.